Jadi waktu itu di situ kita nemuin tuh Pak, sosok wanita yang mukanya itu udah daging semua. Daging semua. Udah daging dan itu darah-darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Disa di Cemini, cerita mistis milenial. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber, konten kreator juga, salah satu YouTuber dari channel Bedah Mistis yang mempunyai pengalaman saat menjadi cleaning service di salah satu mall. Assalamualaikum Bang De. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sobat milenial yang belum subscribe channel kita bisa untuk subscribe. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga nyalakan loncengnya di sebelah kanan untuk kalian tahu kalau kita update video terbaru. Dan juga jangan lupa kunjungi channel Bang Dev yaitu Bedah Mistis. Di sana ada cerita horor juga, seram, dan kalian bisa untuk datang ke channelnya Bang Dev ya. Oke, Bang Dev, bisa dilanjutin lagi ceritanya tuh gimana detailnya? Oke. Awal cerita tuh tahun 2010 ya, sebelum gua masuk ke perusahaan cleaning service tersebut. Di situ emang kita baru lulus sekolah dan 2 tahun tuh kita udah nganggur. Di nganggurnya itu, wah gokil loh, Bah. Pokoknya kita tuh selalu bersinggungan tuh sama teman-temannya karena kita nongkrong tuh nggak pernah ngeluarin uang atau apa dia. Dan itulah akhirnya gue ribut tuh sama teman cuman gara-gara dulu sebatang rokok doang tuh Bang. Sama temen ya? Sama temen. Nah setelah ribut gitu akhirnya gue nggak nongkrong lagi tuh Mbak di tongkrongan gue tersebut selama 2 minggu hingga akhirnya tuh ada tuh temen gue yang datang untuk nawarin kerja. Setelah temen gue nawarin kerja tuh datang kira-kira tuh waktu itu jam 9 pagi ya. Jadi jam 9 pagi temen gue datang itu kebetulan gue lagi masih tidur. Dia datang, assalamualaikum, gitu kan. Mak gue yang balas, waalaikumsalam. Lu Poy gitu kan namanya Poy ya. Dia nanya, Deprinya ada? Ada, lo lagi tidur? Bangunin sini mau ngomong. Nah kita dibangunin dah tuh mama kita. Sama emak saya ya. Sama emak saya. Nah kita dibangunin. Apaan sih Mak? Oh no, si Cepoy datang. Nah ngapain tuh orang pagi-pagi? Udah temuin aja duluan. Ya udah buat temuin dulu. Masih muka masih gak terpilihkan lah ya. Masih pagi itu kan baru bangun langsung tuh buat temuin. Poy ngapa lu Poy sambil ucap-ucap mata. Lu udah kerja? Belum. Gue jawab gitu kan. Ayo kerja bareng gue yuk. Gue kebetulan ada kemarin diterima suruh nyari orang lagi. Jadi kita kerja barengan. Kerja apaan? Jadi cleaning service. Gimana? Dekat, pokoknya dekat rumah kita sono. Oh, ya, gue pertama kan masih bimbang. Jadi cleaning service. Wah pasti gajinya kecil nih. Dan disitu bertanya lagi sama si Cepoy itu, gajinya berapa Poy? Dia cuma 600 sih. Cuma karena deket ini ya lumayan lah daripada kita nganggur. Berpegangan ya. Dan situ langsung deh tuh. Gue ditemenin sama Cepoy itu mau ngerjain surat lamaran yang bakalan gue kirim besok harinya. Setelah jadi lamaran, udah tuh kita besok aja ya kita kesononya ya. Sekarang lu lagi udah tidur. Nah, singkat cerita keesokan harinya gue datang ke tempat itu emang gue liat wah rame banget. Jadi krunya emang banyak.
Kebetulan tuh dia gue kasih itu pagi ya, pagi hari ya. Gue ke pagi hari langsung ketemu sama TL-nya, leadernya. Nah, leadernya itu namanya Sukron. Langsung ketemu, dia bilang begini sama gue, Mbak. Dia bilang begini sama gue, Mbak. Ini yang mau kerja. Iya. Dia nggak nyebut, ya nggak kenalin Diri. Dia nggak kenalin diri, dia kenalin diri. Dan dia juga belum tahu nama gue kan. Baru dari situ kenalan. Yuk, udah kenalan gitu. Udah lu besok langsung kerja aja. Sekarang apa? Sekarang lu balik aja dulu, katanya kan. Belum. Itu lamaran masih gue pegang tuh, Mbak. Belum gue kasihin ke orangnya, langsung diterima. Besok langsung kerja. Nah, singkat cerita besoknya lagi nih, Mbak. Besoknya itu gue datang ke situ, ternyata gue di beda shift sama temen gue yang ngajak gue. Jadi dia tuh shift 2, buatnya shift 1. Pertama gue datang ke situ ya, namanya gue masih baru, masih masih nervous ya. Wah gila, gue sendirian lagi, temen gue beda shift lagi. Ya udah deh tuh, gue so asik lah ya sama kawan-kawan itu. Nah, TL udah nepokin, ayo, udah prepare, udah waktunya masuk. Udah prepare, gue masuk, ke gue masih bingung kan tuh. Baru TL nyamperin gue, Dad, ntar kamu ditemenin sama ini ya, sama senior kamu nih, kenalin dulu nih namanya, lupa gue namanya siapa, pokoknya senior lah, pokoknya gitu, gue sebut senior ya. Kamu ditemenin sama dia ya? Gue bilang, iya bang. Nah senior gue langsung nyuruh, cuy, ambilin alat-alatnya, ini gue ajarin, gue kasih tahu. Alat-alatnya dulu ya, tau lah klinis service kayak apa lah, kayak bibir segala macamnya. Setelah gue bawa semua alatnya, udah kasih tahu nih sama TL ya, ntar kamu ngerjain yang paling atas ya. Yang paling atas itu, yang setahu gue itu kan, di mall itu yang paling atas itu zona permainan. Zona permainan anak-anak, sama bioskop juga. Dan habis itu dia ngasih tahu, nah gue langsung berangkat naik ke atas. Setelah gue sampai tuh Mbak di atas, gue langsung prepare lagi. Gue cuci itu, pelannya gue cuci lagi. Nah teman gue bilang, Dep, lu prepare deh alat-alat dah, ntar pelannya lu cuciin dulu. Gue bilang iya dah, gue cuci dulu. Terus dia bilang lagi, gue mau nyapu dulu ya. Dan dia tuh nyapunya tuh pakai lobby duster ya, Mbak. Tahu kan lobby duster ya? Dia nyapu pakai itu. Oke, dia bilang, ntar kalau misalkan udah bersih, ntar gue balik lagi kemari, ntar langsung aja lu pel. Setelah kira 15 menit dia nyapu itu, dia langsung tuh balik lagi ke gue dengan muka, pokoknya udah panik lah, pokoknya langsung bilang ke gue, Dep, lu lanjutin deh tuh ngepel, gue mau ke belakang dulu, mulus perut gue. Udah tuh, gue juga langsung gue kerjain, dan gue juga di situ bingung Mbak, mau kerjain mana dulu, karena kan gue masih baru. Gue punya inisiatif sendiri, wah gue harus ngepel, mendingan gue ngepel dari arah sana dulu aja deh. Setelah gue ngepel dari arah sana, jadi gue jelasin lagi ya Mbak, dari zona permainan itu emang banyak sekali patung-patung tuh Mbak. Jadi patung-patungnya itu ya patung-patung princess, kayak patung-patung gorila, patung-patung dinosaurus. Dan itu juga ada juga sih kayak permainan-permainan kayak tembak-tembakan gitu ya. Setelah gue pikir untuk ngepel dari sudut yang kira-kira gue pikir itu enak buat gue ngepel dari pojokan banget tuh. Gue pel sampai setengah, balik lagi dah tuh, gue ngepel lagi nyampe setengahnya lagi. Itu gue mulai berpikir tuh Mbak, kok temen gue nggak datang, ngakunya kan pengen berak doang ya. Gue bilang gini, biarin dah, gue lanjutin kerja aja dah, daripada kerjaan gue terbengkalai. Nah, setelah gue lanjutin lagi kerjaan gue, nyampe dah tuh baru setengah lah ya, baru setengah kelar ya. Gila, nggak datang juga nih orang nih.
wah gue dikerjain kali ini, tentang dia senior gue gitu. Nah setelah itu gue lanjut ke plan lagi, mulai dari tempat perasa dimana tuh kayak badan gue udah mulai dingin, gue juga berat mbak. Ya udah mati gue gini mbak, wah mana mungkin sih di tempat permainan kayak gini ada sosok-sosok begitu. Udahlah gue lanjutin lagi kerjaan gue. Emang waktu itu gue gambarin lagi tuh tempat itu emang gelap ya mbak ya. Jadi cuma ada cahaya tuh dari pantulan dari sinar matahari. Jadi kalau ke pojokannya lagi tuh gelap. Jadi sinar matahari tuh dari kaca masuk, nah itu pantulannya doang. Jadi cuma kelihatan kayak kita masuk ke ya kayak itu kayak mau belum ada aktivitas. Kalau gue lanjutin lagi, nah nyampe dulu di pertengahan lagi, gue di situ mulai lagi. Kok mata gue pengen banget ngeliat ke arah patung yang gorila itu. Ini patung gorila itu bisa kalau gue gambarin lagi tuh mau kira-kira 2 meter tingginya, dia lagi begini mbak, sambil mangap gitu. Iya. Sambil mangap gitu ya. Mata gue tuh pengen banget tuh ngeliat ke situ. Cuman gue masih hiraukan tuh mbak, gue gak mau tuh ngeliat situ. Setelah gue ngapel lagi, nyampe ke tempat depan patung gorila itu, nggak sengaja mata gue nengok ke patung gorila itu. Gue lihat set, dan di situ gue kaget. Cuman kagetnya gue nggak langsung jatuh. Gue diri kaku, dan kaki gue tuh emang nggak bisa gerak. Kaki gue nggak bisa gerak. Dan di situ gue air mata pokoknya udah nangis, mata udah nangis sebelum melotot. Gitu kan. Kaki gue udah nggak bisa kaku. Nah di situ gue ngeliat sosoknya itu, gue gambarin lagi. Itu perempuan. Rambutnya panjang dan mukanya mbak itu udah daging semua mbak. Daging semua yang berdarah-darah, dan darah itu ke baju-baju itu mbak. Dan situ gua nggak bisa gerak, langsung gua meremin mata gua mbak. Gua meremin mata gua sambil nyebut, ya Allah tolong ya Allah, ya Allah tolong ya Allah. Gue juga nggak tahu, kaki gue udah mulai bisa digerakin. Kaki gue mulai bisa digerakin langsung. Sampai gue tuh nabrak, kalau nggak salah tuh nabrak tiang ya, bukan tiang siapa sih? Kalau itu sih pilar gedungnya itu gue nabrak. Sampai sini gue ya sedikit dulu. Gue jatuh, gue lagi datang ke base camp tempat gue pertama di interview tadi sama itu, sama PL gue. Pas gue nyampe di base campnya itu, ternyata temen gue lagi itu, gue saking kesel ya, temen gue itu lagi asik-asik ngopi mbak. Bener. Sedangkan nungguin ya. Nah, gue juga kerja sendirian kan ya. Nah itu lagi asik-asik ngopi ya, gue kesel. Cuman gue nggak bisa langsung kesel gitu langsung, karena gue udah ngos-ngosan capek, gue langsung tiduran tadi situ tuh di lantainya, di lantai itu gue tiduran. Temen gue itu yang senior gue itu so asik, langsung ngambilin air minum. Minum dulu nih, lu ngapa? Ingat gitu kan. Langsungnya gue minum dulu kan, baru tuh gue jawab pertanyaan dia. Gue tadi di sana ketemu sosok wanita. Dia langsung ngetuk, mukanya hancur ya. Lu tahu, sebelum lu ngeliat, gue udah lihat duluan. Cuman dia kagak mau bilang ke gue karena takut kerja terbengkalai. Jadi gue yang tumbalin di situ, biar gue kerja dulu, biar dia ngeliat dulu. Waktu dia bilang gini, udahlah, lu bakar dulu nih rokok, lu santai dulu, tenang kan, nunggu agak siang, baru kita kerja lagi. Oke. Setelah gue agak siangan itu kan, gue tuh bermaksud sama teman gue tuh kerjain lagi tuh lantai mau dekat permainan itu. Ya. Walaupun gue masih ada takut ya di situ ya, oke lah gue beraniin lah, daripada hari pertama gue kerja jadi ini kan, jadi berantakan kan cuma gara-gara tuh sosok kan.
Akhirnya udah agak siangan, gue naik lagi ke atas. Temen gue bilang sama gue, lu intip tuh makhluk yang di dekat patung, ada nggak? Yang disuruh intip. Gue suruh intip. Gue intip tuh gue lihat, tuh alhamdulillah udah gak ada. Mungkin karena udah rame kali di situ ya, karena operasional gedungnya itu emang bukanya jam 9 ya, jam 9 pagi. Dan setelah udah nggak ada, nah baru udah tunggu lagi itu ngopel. Alhamdulillah hari pertama gue itu nggak ada komplainan tuh pas gue di situ tuh. Dan setelah beberapa minggu nih mbak, gue kerja di situ, ada lagi mbak, cuma beda lantai. Beda lantai. Jadi dulu gue ditugasin sama tel gue di lantai basement. Di lantai basementnya itu, ya memang kalau basement yang kalau lu tahu sendiri masih pagi-pagi buta, mau gelap banget. Gelap banget itu cuma ada sama kayak tadi yang gue bilang, hanya ada pantulan cahaya matahari ya, dari kaca. Misalkan kalau di bawah itu lobby ya, itu ada pantulan cahaya. Dan di situ gue udah akrab tuh sama temen-temen gue yang sama cleaning service itu gue udah akrab. Ada satu temen gue nih emang sedikit ini sih, sedikit asik. Kan lu temenin sama dia ya, wah ya udahlah gue temen sama dia kan asik, sama-sama muda umurnya, bukan senior lagi, sama-sama muda gitu kan. Ya udah, gue bareng sama dia, gue prepare, gue turun aja tuh ke basement. Setelah gue turun ke basement, gue bagi tugas nih sama dia nih, cuy, lu ngerjain sebelah kanan, gue ngerjain sebelah kiri, ntar kita ketemu di tengah ya. Nah, di tengahnya itu emang, di lorong tengahnya itu emang ada manekin empat orang, empat buah ya, empat patung itu berdiri. Yang satunya masih utuh, satunya utuh. Yang satunya tuh cuma baju, cuman badannya doang. Oh, setengah badan. Setengah badan. Yang tiganya tuh full body. Full body nggak ada kepala. Nah, kita ketemu di sini ya. Oke. Udah tuh gue ngerjain sebelah kiri, dia ngerjain sebelah kanan. Setelah gue ngerjain sebelah kirinya itu, nggak lama tuh bunyi itu mbak, suara seperti kayak orang ngetuk lantai pakai kayu. Ya gue pikir itu suara dari temen gue kali ya, temen gue ngepel mentok-mentok rolling door. Karena emang gue gambarin lagi kalau emang di basementnya itu tempat orang jual-jualan baju sama handphone ya. Setelah gue lanjutin lagi, ngepel lagi, bunyi lagi terdengar 2 kali. Tuk, tuk. Wah, dalam hati gue, biarin lah. Mungkin temen gue lagi masih berpikiran yang sama tuh gue. Kalau itu suara dari temen gue. Nah, sampai ketemu di pertengahan, Mbak. Di pertengahan itu jadi kita nggak ngeliat manekin itu, doang gue ngeliat tuh itu manekin, cuman kita kan ketemu di siku ya. Di sikunya itu, nah di situ bunyi lagi mbak, tuk tuk tuk. Nah, di situ gue curiga deh tuh, gue tengok temen gue yang lagi ngepel itu. Nah di situ pas gue tengok temen gue nggak ada suaranya, ngepel biasa aja. Cuma di situ gue bingungnya lagi tuh, terdengar lagi suaranya mbak. Suara itu terdengar lagi, bunyi tuk tuk. Nah itu bunyi apa? Gue panggil tuh temen gue, cuy sini lo, lu dengar nggak tadi suara apa? Gue curiga tuh sama suara, gitu kan? Iya dari tadi tuh bang, suaranya begitu, sama-sama dengar. Coba lu tengok dah, tengok tuh sama temen gue mbak, tengok sama temen gue, langsung dibalik ke gue bang. Bang Liba, dibalik langsung ke gue dengan ketakutan. Langsung dibilang kayak gini gue, jalan sendiri. Iya, cuma satu jalan. Jalan sendiri. Gue kira tuh temen gue tuh nakut-nakutin gue. Langsung dah tuh, mana sih lu?
yang bener. Iya bener. Gua samperin tuh berdua sama temen gua. Nah, temen gua udah ngerasa takutnya itu kan di belakang gua sambil megangin pundak gua. Gua langsung samperin tuh ke manekin. Emang gua lihat itu manekinnya itu emang berada di tengah-tengah lorong tuh, Mbak. Dia nggak jalan, cuma dia ada di tengah-tengah lorong. Ini manekinnya. Iya bang, tadi dia jalan sendiri. Gua lihat. Ah, lu bercanda lu ya. Mending lu balikin lagi deh ke manekinnya. Kita lanjut kerja. Daripada ada kerjaan terbengkalai, PL ngomel-ngomel. Ah, dengan rasa takutnya tuh dibalikin tuh manekin. Dibalikin ke manekin. Dirapiin lagi tuh biar sejajar sama empat-empatnya. Pas gue mau lanjut ngepel, cuma gue balik lagi tuh. Itu manekinnya empat-empatnya jatuh. Wah. Itu gue sama niatnya gue nggak mau lari. Ngeliat teman gue lari duluan, gue jadi ikutan lari enggak. Takut nih. Iya, jadi gue ikutan lari. Langsung dah tuh pas di atas ketemu PL gue. Cerita dan pertama temen gue yang cerita, gue gak mau cerita ternyata. Temen gue nih cerita yang tadi bareng gue. Bang, ya, tadi gue liat manekin jalan sendiri. Gimana? Kata dia dengan santai ngomong begitu. Gimana? Itu di bawah tempat gue. Dan itu dijelasin. Oh, situ. Jujur ya, gue belum pernah ngomong sama ngomong gitu. Dulu di situ di bekas di itu ada eskalator ya. Di eskalator itu pernah ada anak kecil yang kesangkut bajunya itu di eskalator, naik sampai ke atas, jatuh ke bawah, matanya pecah dan mati di tempat. Dalam hati gua, gila lu. Langsung gua dia ngomong gitu, langsung gua ketukin lagi sama pengalaman saya kemarin. Pas kita pertama kali ini di di Amazon di atas. Sama situ ketemu sama cewek mukanya hancur. PL gue langsung bilang lagi, itu mau udah lama di situ. Itu udah lama. Jadi dulu juga pernah nih. Di sini dulu pernah di depan, katanya di depan mallnya itu pernah ada terjadi kecelakaan. Kecelakaan seorang wanita. Itu jatuh dari motor, mukanya itu gasut ke aspal, makanya mukanya hancur begitu. Wah, dalam hati gue, gila nih mall. Tuh, gue ngobrol gitu, gue makin nyari tahu kan tuh, mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang selama ini gue alamin mistis itu dah. Ketemulah, kenal gue sama security. Security di gedung itu. Buat tanya-tanya, bener. Dulu emang pernah ada katanya emang anak kecil yang jatuh dari itu. Malah pecah meninggal di sini. Itu kalau nggak salah baru. Ini baru beberapa minggu yang lalu lah. Masih baru. Kalau yang di Amazon itu yang mukanya itu udah lama. Jadi gua katanya di Semayang, dan itu tinggalnya di situ emang. Nah, dalam hati gua, wah kalau begini mah gua gak bakalan lama nih kerja di mari nih. Tempatnya serem begini, cuman di situ ya faktor daripada gua nganggur ntar gua dicengin ribut lagi sama temen gua betah-betahin tuh mbak di situ. Kenapa saat itu ada lagi mbak cerita yang paling gokil banget itu mbak. Di ceritanya itu waktu gue lagi jujur aja waktu gue ada sakit hati lah, gue nggak bisa sebutin ya gue sakit hati kenapa. Iya. Gue mau pikiran gue kacau ya waktu itu. Nah, gue lagi sakit hati, gue ditugasin tuh di lantai basement, cuma tempatnya beda. Bukan dari tempat yang pertama gue ketemu eskalator itu. Dia tuh di belakangnya lagi. Dan kebetulan di belakangnya lagi itu ada tempat permainan juga mbak. Cuman kayak penitipan anak mbak. Oh iya. Jadi di situ tuh kayak ada mobil-mobilan, rosotan, ya mandi bola gitu ya. Setelah gue ditempatin situ, ya
jujur aja kita dulu temen kita nggak masuk, digantiin sama, jadi gue suruh ngerjain duluan, jadi teman gue itu kan berdua ya, jadi teman gue itu nggak masuk, jadi gue udah ngerjain sendiri sampai nunggu yang dari atas turun, yang atas turun bantuin. Ya udah, dengan beraninya gue ngerjain sendiri, namanya gue juga nggak mikir kan, lagi sakit hati gitu itu waktu itu kan, gue ngerjain tuh pas depan lorongnya itu lorong pas zona permainan itu. Sebelum gua nyampe itu gua udah dikejutin dengan suara kresek yang gue pikir itu cuma binatang kayak kucing lah gitu ya, lagi pada nyari mangsa gitu di dalam itu kan. Cuman gue pikir bodo amat lah, gue lanjutin tuh kerja. Pas nyampe tuh Mbak di zona permainan itu, ini gue gambarin lagi, zona permainan itu tuh ini Mbak, hanya pintunya nggak ada, cuman dikalungin pakai rantai doang. Iya. Dan di situ ada tangga ke bawah. Pas gue nyampe situ, bunyi lagi kresek. Gue lihat lagi ke dalam, emang zona permainan itu gelap, belum ada lampu ya, belum ada lampu sama sekali. Gue lihat zona permainan, sialan ya, gue tahu apa gue lagi kerja. Pikiran gue masih frontal waktu itu ya Mbak, karena ya maklum lah, lagi emosi tingkat dewa. Dan di situ pas nyampe gue lagi di tengah, itu mobil-mobilan Mbak, mobil-mobilannya itu kayak ada yang jalan, ada yang mainin, mobilan. Jadi jalannya kalau misalkan ini paling lurus doang ya, cuma ini beda, jalannya tuh belok-belok. Dan di situ itu gobloknya gue turun, gue samperin tuh. Aku bilang, gue tendang, segini doang lu, kalau baru tunjukin muka lu. Udah begitu bunyi dah tuh, nggak ada apa-apa. Gue nengok kanan kiri, nggak ada apa-apa. Udahlah, emosi gue tinggi, gue pikir lagi, gue lanjut kerja lagi. Gue naik dari tangga kanan ke atas, gue mau lanjut kerja. Nah di situ bang lagi, bukan terdengar ya, kuping gue tuh berasa angin suaranya. Kuping gue cuma suara angin. Dan lama-lama dengung, langsung sakit banget itu kuping gue. Waduh, nggak beres nih, mati gue nggak beres. Langsung gue naik ke atas, gue izin sama TL gue, bang, gue nggak bisa lanjutin kerja. Lah kenapa lu? Baru jam segini, kuping gue sakit bang, gitu kan. Gue bilang gitu, udah, untungnya TL ngerti kan, dia izinin gue tuh. Jadi waktu itu gue nggak masuk 3 hari. Ya. Hari pertama sih gue liat sih nggak apa-apa. Pas hari ketiga gue ngeliat ke kaca tuh, bengkak Mbak, udah warna biru gitu, bengkak. Nah hari keempatnya nih udah mendingan. Wah gue udah bisa denger nih. Nah, langsung dah tuh gue pikir, wah gue harus lanjut kerja nih, daripada gaji gue dipotong kan. Gue mau jalan kerja, di perjalanan itu gue ketemu sama temen gue, dan temen gue itu kebetulan tuh emang dia tuh kayak orang bisa gitu lah. Gue juga nggak ngerti dia bisanya dari mana, juga gue ngerti ya. Dia nanya, kuping lu ngapa? Dan temen gue itu emang sedikit kayak orang bisa tuh Mbak. Ya, gue juga nggak tahu dia berguru di mana ya kan. Pokoknya ngerti lah masalah-masalah goib gitu kan. Lalu dia bilang gini, lu sompral lu ya? Sompral apa sih? Gue bilang kan. Nah, itu kuping lu bisa begitu. Gue tahu lu nantang-nantangin makhluk goib lu ya. Dia ngomong begitu. Dalam hati gue pikir, ya sih 3 hari lalu kuping gue emang sompral di tempat itu. Gue bilang, udah lu
ntar lu datang lagi ke tempat itu lu minta maaf dah. Lu pagi-pagi buta tuh gitu kan. Pas gua ketemunya dia habis sholat subuh. Oke lah, gua juga dalam hati gua mikir apaan sih dia ngomongin dia yang tadi ya. Udahlah gue ikutin aja dah dari kata-kata dia dah. Jadi pas gua dateng dan situ juga belum ada aktivitas apa-apa, teman-teman gue juga belum ada apa-apa, hanya ada security yang datang yang jaga di pintu masuknya itu, pintu masuk mall itu. Gue pakai kan untungnya gue pakai seragam ya waktu itu, jadi gue dibolehin masuk, gue udah masuk lah ke basement itu, ke tempat yang tadi gue bilang dia udah permainan. Dan di situ jujur gue kayak orang bego di situ. Gue nggak ngeliat apa-apa, nggak ngeliat apa-siapa ya, gelap juga. Di situ gue bilang, gue ikutin saran temen gue. Gue bilang gini ya, wahai penghuni yang ada di sini, gue minta maaf. Gue ngomong sendirian itu mbak. Gue bilang sampai 3 kali, wahai penghuni yang ada di sini, gue minta maaf. Sampai 3 kalinya terdengar suara ketawa kencang banget. Kaget tuh waktu itu, dapat reaksi. Dan alhamdulillah bengkaknya itu pas berangsur-angsur lama-lama sembuh. Lama itu dan ternyata juga di situ emang ini mbak, jadi apa namanya ya, gua nggak dikasih tahu nih sama senior gua kalau misalkan lu kalau ngerjain yang di bawah itu lu harus ada syarat-syaratnya. Dan gue baru dikasih tahu itu kalau misalkan di situ ada syarat-syaratnya itu ternyata dari temen gue. Dia kasih tahu ke gue, cuy, lu kalau ngerjain di bawah, makanya kalau nggak mau digangguin, lu sediain kopi dari atas lu bikin. Dia bilang begitu. Ya oke. Gue turutin, gue ikutin lah. Gue taruh dah tuh kopi, jadi di situ kayak ada kayak meja gitu lah, gue taruh kopi di pojokan. Sudah, gue taruh kopi, alhamdulillah emang nggak terjadi apa-apa. Dan gue juga bingung awalnya sebelum gue tahu itu kenapa sih di sini banyak banget kopi kayak gitu ya. Jadi emang kalau malam tuh kopi emang nggak ada. Jadi pas kita ini kalau kita pagi itu kita harus naruhin sampai malam. Di malam tuh buat diberesin lagi sama yang stick malamnya itu. Oh begitu. Udahlah, gue ikutin selama gue kerja di basement tuh gue selalu ngikutin itu. Cuman ada satu lagi tuh pas yang di eskalator. Eskalator tempat yang dimana itu anak kecil yang jatuhnya itu. Gue pernah mengalami sedikit interaksi di situ. Jadi gue berdua sama temen gue turun tuh dari eskalator. Turun, terdengar suara pantopel. Ya, gue kira kan SPG situ kali ya. Ya udahlah, gue lanjut tuh, terdengar lagi. Nah, temen gue juga dengar. Di situ kita nengok ke belakang. Gak ada orang. Temen gue langsung nyamperin, naik lagi ke atas tuh. Betul tuh eskalatornya mati ya, kita lagi turun, jadi naik lagi ke atas tuh gampang ya. Eskalator tuh mati. Kita naik ke atas, temen gue nyariin, ada orang nggak sih? Ada orang nggak sih? Nggak ada orang. Nah di situ kita turun lagi, dan di situ kita dengar suara jeritan anak kecil. Jeritan anak kecil menangis ya, lagi nangis jadi sakit. Kontak gue lari lah. Gue jadi nggak bisa nanggung, gue tuh udah di tengah-tengah ya, gue mau lari tengah. Temen gue udah lari duluan. Nah pas gue yang lari, tiba-tiba kayak ada yang selengkat gue mbak, jatuh gue tuh ke bawah. Untungnya gue nggak ngapa-ngapa ya, gue nggak ngapa-ngapa, cuma kepala doang benjol dikit itu waktu itu. Kalau gue benjol dikit, ceritain lagi dia tuh, gue cerita lagi sama TL gue, wah ini mah kayaknya permisi lewat, ini yang anak kecil masih di sini, lu kalau permisi, udah mati gue, wah
Saya gue misi ngomong begitu sih. Saking gue gak percayanya. Bukannya itu yang anak kecil emang sering nyari temen. Jadi sering nyari temen itu. Dia ngomong gitu kayak gue. Nyari temen gimana sih maksudnya? Lu kayak gak ngerti aja lu. Orang mana sih lu? Jadi dia tuh nyari temen buat nemenin dia di alamnya. Dia faktor itu. Gila. Baru butuh wah gila, untung gua ngapa-ngapa, gua bilang. Dan kiranya sampai itu aja ceritanya, Mbak. Gila, sobat milenial. Serem banget. Begitu cerita dari Bang Dev, ceritanya serem banget, sobat milenial. Makasih banyak ya Bang Dev ya. Iya. Ceritanya cukup membuat merinding, membayangkannya sosok-sosoknya itu. Untuk sobat milenial yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Dev bisa menghubungi kita melalui Instagram di Cerita Horor Milenial atau melalui nomor yang ada di bio Instagram kita. Sekian cerita dari narasumber kita. Terima kasih banyak Bang Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat milenial.